Ya. Baiklah, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, alhamdulillah ya, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Ketua kelas, Lastri memimpin doa. Guru, ya teman-teman, mari kita pembelajaran pada hari ini dengan berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu Guru? Ya. Nah, alhamdulillah kita sudah berdoa semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Hari Merdeka, ya. Ya, Bu. Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, kita mulai ya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Indonesia Sudah ya anak-anak, silakan duduk kembali. Bu. Ya, Bu Guru. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu nasionalisme. Nah, berarti kita sudah menunjukkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kepada bangsa Indonesia. Indonesia. Bisa. Kemudian, hari ini ada yang tidak berangkat atau masuk semua? Masuk semua ya? Masuk semua, Bu. Ya, alhamdulillah masuk semua. Anak-anak jangan lupa jaga kesehatan ya, karena kita kan sudah memasuki musim penghujan. Jadi anak-anak istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak bermain, minum vitamin, dan minum madu untuk mempertebal daya tahan tubuh kita. Oke anak-anak? Ya, Bu Guru. Siap, Bu. Ya, Bu Guru. Ya, anak-anak, coba kalian amati gambar di bawah ini. Lihat itu ada gambar apa anak-anak? Jelas tidak gambarnya? Gambar orang, Bu. Ya, itu adalah ada gambar. Sepertinya itu sedang mendongeng. Ya, benar sekali. Kita kemarin sudah mempelajari tentang pendongeng. Nah, ini adalah salah satu orang yang sedang mendongeng. Nah, kemudian kalau seorang pendongeng itu tugasnya apa sih? Coba, Cerita, Bu Guru. Wahyu. Ya, Lastri benar. Pendongeng itu tugasnya adalah menceritakan sebuah cerita kepada siapa? Pada orang lain. Nah, di sini siapa yang pernah dibacakan dongeng? Ada yang pernah tidak dibacakan dongeng di rumah?
Saya, Bu. Pernah, Bu. Dibacakan sama Ya, Bu. siapa? Pernah, Bu. Ya, coba. Lastri. Saya, Bu. Pernah dibacakan dongeng tentang apa, Lastri? Pernah dibacakan dongeng kancil dan harimau, Bu. Iya. Lastri pernah dibacakan dongeng kancil dan harimau. Kemudian, bagaimana setelah dibacakan dongeng itu? Suka tidak sama dongengnya? Saya terlelap, Bu. Oh, terlelap. Wah, berarti dongengnya bisa menghantarkan tidur ya, Astri ya? Iya, Bu. Kan dongeng sebelum tidur sama Ibu. Oh iya, dongeng itu biasanya emang itu ya, enak dibacakan sebelum kita tidur, supaya kita bisa tidur dengan lelap. Kemudian, selanjutnya, tadi kan kita sudah melihat tentang pendongeng. Nah, ini adalah pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Nah, mendongeng itu adalah sebuah pekerjaan. Nah, kemudian, pekerjaan orang tua kalian apa anak-anak? Kalau tadi orang tuanya Sani kan pekerjaannya adalah mendongeng. Kalau orang tua kalian pekerjaannya apa? Coba sebutkan. Guru, Bu. Guru. Yang lain siapa? Rizka orang Iya. Tani, Bu. Tani, Bu. ya, jadi pekerjaan orang tua itu bermacam-macam ya. Ada seorang guru, ada seorang petani, ada juga pendongeng. Selanjutnya, nah, menjawab pertanyaan dari yang tadi, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, dan pembelajaran 1. Sudah siap belum? Siap ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Siap, Bu. ya. Adapun tujuan pada pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah membaca tupai dan ikan gabus, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik cerita dengan benar. Kemudian, setelah kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat peta pikiran tentang unsur-unsur intrinsik cerita dengan benar. Oke. Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita tepuk the best dulu ya. Ada yang tahu belum? Tepuk the best. Sudah tahu belum anak-anak? Sudah. Ibu contohkan tidak? Perlu. Ya, Ibu contohkan dulu ya. Ya, Bu Guru. Nih, tepuk the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu. Guru. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Silakan berdiri dulu supaya lebih semangat. Berdiri. Sudah ya. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tepuk the best. I am the best. Ayam bebek. Best. Yes, 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 Yes. 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 Tangan untuk kita semua. Yeay. Oke. Selanjutnya ya. Coba anak-anak di gambar tersebut. Ada yang tahu tidak kira-kira itu gambar apa? Tupai, Bu. Kan, Bu. Tupai Ya, dari Ikan. ya, itu ada tupai dan ikan gabus. Nah, setelah melihat gambar itu, kira-kira kalian tahu tidak jalan cerita dari gambar itu? Ada yang tahu tidak? Bu. Nah, Tidak, Bu. kira-kira jalan ceritanya Tidak, gimana? Bu. Tidak, Bu. Tidak tahu? Ya, sebelum kita masuk ke cerita tupai dan gabus, kita belajar dulu ya. Nah, tadi tupai dan gabus itu adalah termasuk salah satu dongeng. Dongeng itu adalah, coba dibaca. Siapa ya? Maya, coba dibaca Maya. Iya, Bu Guru. Ya. Dongeng adalah jenis cerita hayal yang seringkali terdengar tidak masuk akal. Dalam dongeng tidak pernah terjadi, bukan tidak mungkin terjadi. Biasanya dongeng menceritakan tentang kejadian pada zaman dahulu. Sudah, Bu Guru. Ya, terima kasih Sama-sama, Maya. Bu Guru. Iya.
Ya, terima kasih Maya sudah membacakan tentang pengertian dongeng. Jadi, dongeng itu adalah jenis cerita khayal yang seringkali terdengar tidak masuk akal. Nah, cerita di dalam dongeng itu biasanya tidak pernah terjadi, bahkan tidak mungkin terjadi. Kemudian, biasanya itu dongeng menceritakan tentang kejadian pada zaman dahulu. Salah satu contoh dongeng itu ya tadi siapa ya? Lastrika sudah menyebutkan ada dongeng kancil dan harimau. Terus ada yang tahu lagi tidak? Contoh dongeng. Kori, Bu. Wahyu. Iya, Kori, coba. Apa Kori? Contoh lain dari dongeng. Kelinci dan kura-kura, Bu. Ya, kelinci dan kura-kura. Nah, dongeng kelinci dan kura-kura itu kan pelakunya siapa? Tokohnya siapa? Tokohnya ada kelinci yang sombong, itu kelincinya sombong, ya. sama kura-kura yang baik, Bu. Iya, jadi apa itu namanya? Kelincinya itu sombong dan kura-kura baik. Jadi tokohnya itu menceritakan seekor binatang. Cerita yang menceritakan seekor binatang itu termasuk dongeng apa? Jenis apa anak-anak? Ada yang tahu tidak? Fabel, Bu. Fabel, Bu. Ya, benar sekali. Itu adalah salah satu contoh cerita dongeng fabel. Nah, pasti di sini sudah tahu ya, fabel itu apa? Adalah dongeng yang menceritakan tentang binatang. Ada juga dongeng yang menceritakan sebuah misal tempat suatu kejadian asal mula apa itu namanya daerah. Itu termasuk dongeng apa? Legenda, Bu. Ya, benar. Ada legenda. Legenda itu adalah dongeng yang menceritakan tempat terjadinya suatu tempat ya. Misalnya apa? Ada yang Gunung Tangkuban Perahu. Iya, contohnya ada Gunung Tangkuban Perahu yang ada di Jawa Barat ya. Iya, ada di Jawa Barat. Iya. Bu Rindu, di dekatku, Bu. Candi Prambanan. Iya, ada Candi Prambanan yang dibuat oleh siapa? Bandung Bondowoso. Bu. Iya, dibuat oleh Bandung Bondowoso yang dibuat berapa hari? Satu malam. Iya, 1 hari 1 malam ya. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya, di dalam dongeng itu memuat berbagai macam unsur-unsur intrinsik. Nah, salah satunya ini ada apa? Coba dibaca. Nah, tadi siapa yang Natalia? Ya, Natalia, silahkan dibaca Natalia. Iya, Bu. Untuk nomor 1, tema adalah ide pokok atau gagasan yang menjiwai keseluruhan cerita. Lalu tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh di dalam dongeng biasanya berupa manusia, tumbuhan, dan binatang. Watak merupakan sifat tokoh. Amanat disebut juga pesan moral. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik dalam suatu dongeng. Lalu yang terakhir, latar adalah keterangan tempat, waktu, suasana yang diceritakan dalam cerita. Ya, terima kasih ya. Terima Sudah, kasih Bu. Natalia. Ya, tadi Natalia sudah membacakan beberapa unsur intrinsik dalam cerita dongeng. Yang ada 6 ya. Yang pertama ada tema. Tema itu menceritakan ide pokok dari keseluruhan cerita. Kemudian ada tokoh, itu adalah pelakunya. Dan kemudian ada watak, itu sifat dari seorang tokoh. Kemudian juga ada amanat, yang itu adalah untuk menyampaikan pesan moral. Kemudian ada alur, itu rangkaian peristiwa dari suatu dongeng. Kemudian yang terakhir ada latar. Latar itu berisi ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, juga ada keterangan suasana. Oke anak-anak, ya. Suasana. Selanjutnya ini ada nanti teks bacaan. Nanti ada perwakilan 5 anak untuk membacakan teks bacaan tersebut ya. Itu ceritanya tentang tupai dan ikan gabus.
Coba, siapa yang mau membacakan Saya paragraf pertama? Rahma guru. Ya, Nini silakan Nini. Oh. Ya. Nanti Nini yang pertama, kemudian dilanjutkan paragraf kedua dibacakan oleh Rahma, dan paragraf ketiga nanti dilanjutkan oleh Maya. Kemudian paragraf keempat dilanjutkan dengan Rizka, dan terakhir dilanjutkan dengan Wahyu. Ya, mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, sekarang kita mulai ya dari paragraf pertama. Silahkan Ninis. Ya, tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan baru selalu dilakukan bersama. Ya, selanjutnya Rahma. Ya. Bu Guru, kura-kuru manas Bu Guru. Oh ya, sebentar. Guru perbesar ya. Ya. Bagaimana? Sudah ya? Sudah Bu Guru. Sudah Bu Guru. Suatu supaya tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Sudah Guru? Ya. Kemudian paragraf ketiga, silahkan dibaca. Siapa selanjutnya? Ya, Bu Ya, Guru. Maya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu sangat panas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Sudah Bu Guru. Sama-sama. Ya, terima kasih Maya. Selanjutnya. Baik, Bu. Ya. Baik, kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkannya airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikannya ke dalam perut. Tupai kemudian keluar dari hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa sahabatnya. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Rizka. Selanjutnya, yang terakhir tadi siapa? Wahyu ya? Iya, Bu. Ya, Wahyu Ya. silakan dibaca Wahyu. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Sudah, Bu? Ya, terima kasih anak-anak sudah membantu Bu Guru untuk membacakan cerita teks tersebut ya. Nah, dari cerita teks tersebut, nanti Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, yang satu kelompoknya itu terdiri dari 3 dan dari 4 orang dan 3 orang. Untuk kelompok pertama itu ada Wahyu, Rahma, kemudian Taufik dan Kori. Kemudian untuk kelompok kedua itu ada Natalia, Maya, Ninis, dan Rizka. Kemudian untuk kelompok ketiga ada Sulastri, Reni, dan Yulita. Nah kemudian ini kan kalian sudah membaca teksnya. Nah tugas kalian adalah mengerjakan LKP
PPD, yaitu membuat peta pikiran tentang unsur-unsur intrinsik cerita tupai dan ikan gabus. Nah, dari cerita tadi itu terdapat unsur-unsur intrinsiknya anak-anak. Nah, nanti kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing, membuat peta pikiran tentang cerita tadi. Nah, ini contoh peta pikirannya seperti ini. Sudah terlihat belum? Sudah Terlihat, Bu. Ya, sudah ya. Jadi nanti tugasnya kalian membuat peta pikiran seperti contoh ini. Nanti di dalamnya kalian menuliskan unsur-unsur cerita. Ada tokoh, kemudian sifat tokoh, kemudian ada tempat, kemudian awal ceritanya itu bagaimana, kemudian akhir ceritanya itu bagaimana, kemudian pesan moral yang disampaikan itu seperti apa. Ya anak-anak, sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah jelas ya. Jelas, Nanti Bu. kalian bisa baca lagi di cerita tupai dan ikan gabus. Nah, kemudian nanti setelah kalian menemukan unsur-unsur cerita tersebut, kalian warnailah peta pikiran semenarik mungkin. Ya, anak-anak bebas warnanya sesuai pilihan warna kalian. Sudah jelas ya? Jelas, Bu Guru. Iya, Bu Ya, Guru. silahkan mengerjakan anak-anak. Memulai. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan sama Bu Guru ya. Bagaimana kelompok pertama, kelompoknya Wahyu? Ada kesulitan tidak? Oh, Tidak, Bu Guru. alhamdulillah, tidak ada ya. Nggak ada, Bu. Bagaimana? Kita Oh ya, bagus. Kita sudah Sekarang paham, ya, Bu. silakan dilanjutkan. Kelompok kedua, bagaimana? Sudah paham belum? Sudah, Bu. Ya, sudah paham ya. Oke. Bagaimana sudah selesai? Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Selesai ya? Sudah, Bu. Ya. Sekarang guru minta coba perwakilan saja satu kelompok dari kelompoknya 3. Ya, kelompok 3. Silahkan kelompok 3, Lastri. Coba dipresentasikan hasil pekerjaannya Bu. ya. Iya, Bu. Dibaca dari judul ya, Bu Guru ya. Nah, Ya. Judulnya tupai ikan gabus atau ikan hiu. Si tupai yang suka menolong si tangkap ikan gabus sabar. Tempatnya cerita itu di Kalimantan Barat. Awal ceritanya tupai melihat gabus lesu. Akhir ceritanya ikan gabus sehat seperti sedia kala. Pesan moralnya harus saling tolong-menolong, Bu Guru. ya, Sudah, terima kasih Bu. Lastri. Tepuk tangan untuk Lastri. Bagaimana anak-anak untuk kelompok lain? Apakah pekerjaannya sama atau berbeda dengan pekerjaan dari kelompok 3? Sama, Bu. sama Ya, sama ya. Kan kita Berarti sudah paham, kalian Bu. sudah mengerti semua. Iya, bagus. Berarti anak-anak guru ini pintar-pintar semua. Oke. Nah, dari cerita tupai dan ikan gabus tadi, ada tokohnya itu tadi ada siapa saja? ada tupai Ada dan tupai, lurus, Ada ikan gabus, tupai, ada ikan gabus, ada ikan hiu. Ikan Kemudian hiu. sifat dari tokoh-tokoh tersebut. Tadi kalau Tupai ikan baik hati, Bu. ya tupai baik hati. Kemudian kalau ikan gabus apa? Ber. Sabar. Kemudian apa lagi? Ikan hiunya bagaimana? Sifatnya bagaimana ikan hiu? Ganas, ikan hiu itu ganas ya. Kemudian tempat kejadian. garang buru, Ya, gerang. Ya, benar. Kemudian tempatnya ada di mana? Di Kalimantan Kalimantan Barat. Barat. Ya. Kemudian awal ceritanya bagaimana kok bisa menceritakan ikan apa itu namanya ikan gabus itu sebuah hati? Apa? Karena apa? Karena ikan karena gabus tupai melihat
Iya, karena ikan gabus sakit, badannya terlihat lesu. Jadi tupai itu mencarikan obat supaya ikan gabus bisa sehat kembali. Kemudian setelah dicarikan obat, akhirnya ikan gabus bagaimana? Sehat, Bu Guru. Sehat, Bu. Ya, ikan gabus sehat, mereka bisa bermain kembali, bisa melakukan aktivitas kembali ya. Kemudian dari cerita tersebut, pesan apakah yang bisa kita ambil anak-anak? Kita harus membantu, Bu. Kita harus saling tolong-menolong, kita Bu harus Guru. saling tolong-menolong. Ketika ada teman yang membutuhkan bantuan, kita harus siap. Benar yang kesusahan. Nggak boleh yang namanya itu nggak mau, aku nggak Tidak. mau bantu, nggak boleh Tidak seperti boleh itu pilih-pilih ya. teman ya, Itu Bu bukan Guru. Iya, tidak, iya betul, tidak boleh pilih-pilih teman. Kita harus berlaku adil kepada semua teman, semua orang ya. Iya, Bu Guru. Ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang apa anak-anak? Dongeng, Bu. Dongeng, Ya, Bu. kita sudah mempelajari Instruksinya, Bu. Iya benar, hari ini kita sudah mempelajari tentang dongeng. Kemudian ada unsur-unsur intrinsik. Kemudian kita juga sudah mengerjakan tugas tentang menganalisis tadi, menemukan unsur-unsur intrinsik dalam cerita tupai dan ikan gabus. Ini Bu Guru bagikan itu ya, soal evaluasi ya, nanti tolong dikerjakan secara mandiri, tidak boleh bekerja sama dengan temannya. Nggih? Baik, Bu. Mengerti? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Silakan dikerjakan. Pasti bisa mengerjakannya, Bu Guru. Iya, pasti bisa. Karena tadi sudah benar-benar fokus, sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi, pasti bisa mengerjakan. Ya dong. Bu Guru, Bagaimana ini sudah? nyontek, Bu. Ya, aduh, Ninis. Enggak, Bu. Rika aja, Bu. Ninis nggak boleh ya. Ninis harus dikerjakan sendiri. Ya, silakan dilanjutkan. Bagaimana, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu Guru. Ya. Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu Guru. Silakan dikumpulkan di depan ya. Ya. Ya, Bu. Ya. Oke. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Bu sekali, Guru. Bu. Menyenangkan ya? Iya. Menyenangkan, Bu Guru. Pembelajaran. Karena Kenapa? kita bisa membaca dongeng. Iya, karena kita bisa baca dongeng. Iya benar, kita bisa membaca dongeng. Kemudian kegiatan apa yang kalian sukai anak-anak dari pembelajaran yang sudah kita lakukan? Menemukan unsur intrinsik, Bu. Iya. Oh, Natalia, kegiatan yang paling disukai itu menemukan unsur intrinsik. Tadi ada apa? Judul, ada tema, kemudian ada apa lagi? Ada tema. Oh, Ada tempat, ada alur, ya. Iya. ada amanah. Ada setting atau tempat. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anak masih mempelajari tema yang sama, namun dengan pembelajaran yang berbeda, pembelajaran kedua, nggih? Siap? Siap anak-anak, siap. Siap. Siap, Bu. Nanti jangan lupa di rumah ya, anak-anak tolong dikerjakan. Anak-anak itu mencari sebuah contoh dongeng. Nanti anak-anak tulis di buku tulis anak-anak, bisa anak-anak meminta bantuan kepada orang tua, ya? Ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin. Iya, Bu Astri untuk Guru. memimpin doanya. Teman-teman, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Ya, terima kasih anak-anak kalian hari ini sudah mau mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan lancar. Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya. Guru tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh.